Shalom Jemaat ICC, selamat datang di Devotion hari ini. Dan hari ini kita akan bersama-sama merenungkan kembali sebagian dari firman Tuhan. Nah, secara khusus hari ini saya akan membahas bagaimana hubungan kita dengan orang lain. Karena kalau kita perhatikan dalam kehidupan hari-hari ini, mungkin tension seseorang semakin tinggi dengan tekanan yang ada dan berbagai macam hal yang mungkin konflik-konflik yang terjadi hari-hari ini. Kalau kita perhatikan sebagian besar, saudara, kekecewaan dalam hidup sebenarnya bukan datang dari keadaan yang ada. Tapi sebenarnya kekecewaan itu seringkali datang ketika kita berhadapan dengan orang lain. Ada kalanya kita kecewa, mungkin karena pasangan kita tidak memenuhi dengan harapan kita. Atau ada kalanya mungkin kita merasa bahwa kita menetapkan sebuah standar buat anak-anak kita, tapi kenapa kok sepertinya mereka tidak mencapai di standar itu. Atau mungkin kita juga berhubungan dengan rekan kerja, kita memiliki ritme kerja yang berbeda, atau kita juga memiliki standar pekerjaan yang berbeda, dan pada akhirnya ada space di mana kekecewaan itu datang atau kita mulai menuntut lebih dari orang lain atau dari orang yang mungkin datang dalam kehidupan kita hari-hari ini. Masalahnya, saudara, kita perlu ketahui bahwa kita ini hidup di dalam dunia yang dipenuhi dengan orang-orang yang tidak sempurna, termasuk kita sendiri. Kita hari ini ada sampai hari ini karena kasih karunia Tuhan. Kita juga diubahkan. Mungkin sebagian dari saudara juga mengalami prosesnya dari Tuhan, di mana dulu mungkin 5 tahun, 10 tahun yang lalu saudara pribadi yang seperti apa, dan hari ini saudara menjadi pribadi yang mungkin menjadi pribadi yang lebih dewasa. Nah, oleh sebab itu kita juga semua mengalami proses itu, dan kita juga perlu ketahui bahwa tidak ada orang yang sempurna kecuali Yesus Kristus sendiri yang adalah pribadi yang sempurna adanya. Nah, oleh sebab itu kita perlu mempertanyakan, kita perlu merenungkan kembali dalam kehidupan kita hari-hari ini, bagaimana kita merespon ketidaksempurnaan orang lain. Kenapa ini sangat penting? Karena seringkali kita memberikan kasih karunia, kita memberikan toleransi lebih atas diri kita, tapi ketika kita berhadapan dengan orang lain, kita tidak memberikan kasih karunia lebih dalam kehidupan orang tersebut. Sedangkan kita tahu bahwa semua orang adalah pribadi yang tidak sempurna, dan semua orang adalah pribadi yang masih di dalam proses pembentukan Tuhan. Walaupun proses pembentukan Tuhan berbeda-beda tergantung orang tersebut meresponinya. Tapi kembali lagi, bagaimana kalau seandainya kita melihat bahwa cara kita menghadapi orang yang tidak sesuai dengan ekspektasi kita, itu adalah bagian juga dari proses pembentukan kita, saudara. Kita perlu ketahui itu. Jadi kita nggak bisa anggap bahwa proses pembentukan kita dibentuk lewat keadaan atau lain sebagainya. Tapi proses pembentukan kita juga dibentuk dari respon kita, bagaimana cara kita menghadapi orang yang mungkin bersalah kepada kita. Seringkali ketika kita melihat kegagalan, kita melihat orang lain yang bekerja sama dengan kita gagal, kita punya dua pilihan. Kita punya dua respon. Yang pertama, kita melihat kegagalan itu dan kemudian kita jadi kesel, saudara. Ya, mungkin saya juga pernah mengalami hal tersebut. Kita juga jadi kesel, saya juga jadi kesel. Kita kehilangan damai sejahtera dan kita mulai bertanya-tanya, kenapa kok orang tersebut melakukan itu? Atau ketika kita berhadapan dengan orang lain yang juga tidak sempurna, mungkin ini yang Tuhan inginkan, di mana kita tetap melihat potensi yang dia miliki sama seperti Tuhan melihat dia, dan kita ikut membantunya untuk bertumbuh. Itu adalah dua respon berbeda, dan saya pribadi juga sangat amat belajar dalam hal ini. Di mana kita bisa melihat orang lain itu seperti Tuhan melihat mereka. Walaupun mereka sudah gagal, mereka sudah tidak mencapai dari kesepakatan kerja yang
yang disepakati, atau mungkin kita juga punya melihat kenapa kok sepertinya dia sanggup tapi ternyata nggak sanggup gitu. Nah, tapi oleh sebab itu, apa yang menjadi respon kita? Apakah kita tetap melihat potensi yang ada dalam dirinya dan kita tetap ikut membantu mereka untuk bertumbuh, atau sebaliknya, kita melihat kegagalannya dan kita sendiri jadi kesel? Saya akan bacakan satu ayat firman Tuhan di dalam Galatia 6 ayat yang ke-1. Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Di dalam firman Tuhan ini jelas sekali bahwa ada kalanya kita akan bertemu dengan seseorang yang kedapatan melakukan suatu pelanggaran. Nah, tapi firman Tuhan di sini katakan kamu yang rohani, atau bisa dibilang kamu yang sadar, kamu yang lebih rohani, hendaklah kamu memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut. Nah, pengertian di sini roh lemah lembut ini adalah sebuah kekuatan yang ada di bawah kendalinya Tuhan, saudara. Jadi ketika kita memimpin seseorang dalam kebenaran, tidak hanya membawa orang, atau misalnya kita menunjukkan kesalahan kamu ini, kesalahan kamu itu, dan kita kasih mereka solusi, dan sepertinya itu sudah menuntun mereka ke dalam kebenaran. Tapi firman Tuhan di sini jelas katakan bahwa hendaklah kita menuntun mereka dalam roh lemah lembut, yaitu dalam kekuatan yang berada di bawah kendali Tuhan. Jadi maksudnya seperti ini, seseorang atau kita yang seringkali mungkin kita punya hak buat marah, kita punya hak buat menghakimi atau buat balas kesalahan orang. Tapi karena kita memiliki roh lemah lembut yang Tuhan curahkan dalam kehidupan kita, kita memilih untuk bertindak dengan kasih, hikmat, dan pengendalian diri. Nah, ini yang Tuhan inginkan ketika kita berhasil untuk bertindak di dalam kasih, hikmat, dan pengendalian diri dengan roh lemah lembut ini, maka Tuhan juga membentuk kita menjadi pribadi yang semakin serupa dengan Kristus. Kenapa ini penting sekali? Karena kita perlu sadar bahwa proses kehidupan seseorang itu berbeda-beda. Ibaratnya ilustrasinya sama seperti ketika seorang petani menanamkan benih di sawah seperti itu. Ya, seperti orang lain menanamkan benih dalam kehidupan kita, atau kita menanam benih dalam kehidupan orang lain. Benih yang kita tanam dalam kehidupan orang lain sama seperti seorang petani itu yang dia tanam di sawah, itu bertumbuhnya beda-beda, saudara. Tidak akan bertumbuh dalam waktu 1 hari dan langsung bertumbuh. Bertumbuhnya beda-beda, bahkan satu benih dengan benih yang lain bertumbuhnya dengan jangka waktu yang berbeda-beda. Melalui ada yang mungkin digemburi harus lebih sering, harus ada yang dipupuki lebih, atau mungkin ada yang tiba-tiba ada hama lain yang datang dan lain sebagainya. Jadi proses pertumbuhan sebuah benih itu beda-beda. Oleh sebab itu, firman Tuhan jelas katakan kamu yang rohani hendaklah memimpin mereka dengan roh lemah lembut. Sama seperti ketika Yesus dia mendapati Petrus yang menyangkal dia 3 kali. Kita tahu, saudara, Petrus seorang yang sangat amat vokal. Petrus adalah seorang yang paling berjanji bahwa dia tidak akan pernah mengecewakan Yesus. Dan dia sangat berani pada masa itu, tapi dia menyangkal. Nah, apa yang Yesus lakukan ketika Yesus bertemu muka dengan Petrus pada waktu setelah kejadian itu? Yesus bisa aja bertanya, kenapa kamu gagal? Padahal kan kamu yang katanya paling mengasihi aku. Atau bukankah kamu yang kemarin paling vokal? Kamu yang paling sering bertanya, kenapa yang ini seperti ini? Kenapa yang ini seperti ini? Kamu yang paling vokal. Tapi yang Yesus katakan adalah, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Dan pertanyaan itu justru membuat Petrus berbalik
bertobat dan dia kemudian kembali kepada Yesus dan dia bisa mengabarkan Injil ke seluruh dunia sampai kita tahu dampaknya begitu besar, saudara. Nah, itu yang menjadi pilihan kita juga hari-hari ini. Ketika kita menghadapi proses seperti itu, apa yang akan kita lakukan? Apakah kita membantu mereka untuk bertumbuh, atau justru kita menghakimi mereka dan kita mengharapkan kalau mereka bisa sadar sendiri gitu. Nah, oleh sebab itu, hari ini saya sangat amat percaya bahwa di samping proses pembentukan kita dalam Tuhan, tapi bagaimana respon kita menghadapi orang yang tidak sesuai dengan keinginan kita, itu juga bagian dari proses kita, termasuk kita semua, tidak terkecuali. Saya juga sangat amat diproses dalam hal ini. Dan ketika apa yang respon yang keluar dari diri kita itu juga akan menentukan proses yang akan dia lalui seperti apa. Apakah kita memberikan respon yang baik, kita menuntun mereka di dalam roh lemah lembut, dan kita menjadi perpanjangan tangan Tuhan, mengucapkan apa yang Tuhan ingin ucapkan dalam kehidupan orang tersebut, atau kita sebaliknya. Dan itu sebuah pilihan yang bisa kita pegang hari-hari ini, saudara. So, saya encourage, mari kita sama-sama belajar merespon dengan baik dalam kehidupan orang lain, terutama menghadapi orang lain, dan kita mari memimpin orang lain bersama-sama dengan roh lemah lembut seperti yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita tutup dalam doa. Bapa dalam surga, terima kasih buat renungan singkat yang sudah kami dengar hari ini ya Bapa. Kami tahu bukan sebuah kebetulan kami mendengarkan hal ini, dan bantu kami untuk menjadi perpanjangan tangan Tuhan dimanapun kami berada. Baik itu di tempat kerja, baik itu di dalam sebuah organisasi yang mungkin kita ikuti, baik itu di keluarga kami, dan ajar kami untuk bisa melihat setiap orang seperti Engkau sendiri melihat mereka. Tuntun setiap perkataan kami, tuntun setiap tindakan kami, supaya kami memancarkan kasih Kristus dimanapun kami berada ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami materaikan firman yang sudah kami dengar hari ini, dan kami tidak bisa tanpa pertolongan Engkau. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Terima kasih saudara, sampai jumpa di devotion selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.